Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah kita telah memasuki pertemuan yang kedua. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai vektor. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan pada kesempatan kali ini, mari kita mulai dengan berdoa. Semoga perkuliahan ini dapat berlangsung dengan lancar dan kita semua mendapatkan manfaat dari ilmu yang akan dipelajari dan disampaikan. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai vektor. Operasi-operasi vektor yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian vektor. Jadi, dalam kita mempelajari suatu besaran, kita mengenal adanya dua macam besaran, yaitu besaran skalar, dan yang kedua adalah besaran vektor. Nah, apa itu besaran skalar dan besaran vektor? Saya yakin kalian sudah pernah mempelajari di waktu sekolah dulu ya. Jadi besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja, atau kalau di bahasa fisika memiliki suatu magnitude atau nilai atau angkanya saja, tidak berhubungan dengan arah. Contohnya suhu. Suhu ini tidak bisa ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat ya. Energi juga begitu. Energi itu tidak bisa ada arahnya. Energi tidak bisa ke utara, tidak bisa ke selatan, tidak bisa ke timur, maupun tidak bisa ke barat. Sementara itu, jika kita membahas mengenai besaran vektor, besaran ini memiliki magnitudo dan juga arah. Misalnya, kecepatan. Kecepatan ini berhubungan dengan benda yang bergerak. Benda yang bergerak ini arah mana? Oh, arah utara, arah selatan. Posisi bendanya kemana? Di posisi koordinat 5,10 misalnya, dan lain sebagainya. Nah, untuk ilmu rekayasa sendiri, belajar mengenai besaran vektor ini kita pelajari di bidang rotasi maupun gaya. Nah, dalam kita menghitung suatu besaran, di sini kita terutama besaran vektor, kita akan mengaplikasikan letak suatu benda. Karena kita mempelajari arahnya, maka kita mempelajari letak suatu benda dalam suatu sistem koordinat untuk mengetahui posisi titik relatif terhadap titik yang lain atau yang dinamakan sebagai vektor posisi. Nah, ini adalah contoh letak dari suatu besaran atau misalnya di sini adalah suatu letak dari suatu benda yang diletakkan dalam suatu koordinat kartesius x dan y atau koordinat dua dimensi. Nah, untuk yang pertama adalah ada suatu operasi penjumlahan vektor ya. Jika kita pada gambar di sini ya, ada suatu vektor A dan juga suatu vektor B, jika dijumlahkan maka akan bertemu vektor C. Nah, ini juga ada contoh-contohnya, vektor A kemudian ditambahkan dengan vektor B itu sama dengan vektor B ditambah dengan vektor A. Jadi dia berlaku suatu hukum komutatif dan juga berlaku hukum asosiatif. Contohnya, vektor A ditambah vektor B ditambah C sama dengan vektor A ditambah B ditambah dalam kurung B ditambah C. Nah, untuk pengurangan vektor itu apa? Vektor itu artinya adalah, untuk pengurangan vektor adalah penjumlahan, tapi yang satunya adalah tandanya negatif. Jadi vektor negatif A ini memiliki magnitudo atau nilai yang sama dengan vektor A, tapi arahnya berlawanan. Nah, penambahan vektor berlaku untuk vektor sejenis. Jadi kita tidak bisa menambahkan misalnya vektor posisi dengan vektor kecepatan ya, satuannya harus yang sama. Nah, kemudian dalam suatu vektor yang ditempatkan pada sistem koordinat dua dimensi,
yaitu dengan sumbu X dan sumbu Y, dan ataupun sistem koordinat 3 dimensi X, Y, Z, maka kita bisa menghitung magnitudo dari suatu vektor ini sebagai akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Nah, AX sendiri jika diketahui besarnya magnitudo A itu adalah A cos theta dan AY adalah A sin theta. Nah, ini sebenarnya berasal dari suatu rumus Pythagoras ya. Jadi ketika rumus Pythagoras itu adalah A kuadrat ya. A kuadrat itu sama dengan AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Maka jika kita akarkan A, akan ketemu AX kuadrat, akar AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Kemudian jika sin theta ya, sin X, misalnya ini supaya lebih mudah, sin X itu misalnya di sini adalah X ya, kita ganti di sini adalah X, maka sin X adalah sin depan samping. Depannya apa? Depannya adalah AY dibagi dengan A. Ini adalah sin demi, sin depan samping. Kalau cos bagaimana? Cos X adalah cos sami, cos samping miring. AX per A. Ya, samping yaitu AX dibagi dengan A. Maka di sini diperoleh bahwa besarnya A itu adalah besarnya AX itu adalah A cos X. Kemudian besarnya AY itu adalah, jadi besarnya AY itu adalah A sin X, begitu ya. Kemudian besarnya AX adalah A sin Y. A cos X, A cos X. Nah, seperti itu untuk operasi vektor. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini tidak bisa dihapus ya. Baik, saya lanjutkan. Selain operasi vektor, kita juga mengenal suatu vektor satuan. Jadi vektor satuan adalah vektor yang memiliki magnitudo tepat satu dan tujuannya untuk menentukan arah tertentu. Jadi, kita mengenal vektor searah sumbu X itu dilabeli dengan I, searah sumbu Y dilabeli dengan J, searah sumbu Z dilabeli dengan K. Nah, jika kita uraikan menjadi A sama dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZK. Dan B sama dengan BXI ditambah BYJ ditambah BZK. Nah, jadi seperti ini, AX itu pasangannya I, AY pasangannya J, AZ pasangannya K, BX pasangannya I, BY pasangannya J, BZ pasangannya K. Nah, untuk menjumlahkan, kita bisa menjumlahkan I dengan I, J dengan J, dan K dengan K. Kalau ini mau dihitung magnitudenya, maka kita bisa menghitung dengan AX kuadrat ditambah AY kuadrat ditambah AZ kuadrat. Bagaimana sudut yang dibentuk oleh vektor A? Sudut yang dibentuk oleh vektor A jika diketahui AX dan AY-nya, maka theta sama dengan arkes tangan atau tangan min 1 AY dibagi AX. Nah, ini kalau misalnya sumbunya dirubah atau posisi koordinatnya dirubah, maka kita bisa menghitung penambahan sudutnya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah perkalian vektor.
Nah, perkalian vektor ini ada dua jenis, yaitu perkalian vektor dengan vektor dan perkalian vektor dengan skalar. Perkalian vektor dengan skalar dan perkalian vektor dengan vektor. Perkalian vektor dengan vektor dibagi menjadi dua juga, yaitu dot vektor atau perkalian skalar vektor, dan yang kedua adalah perkalian vektor atau cross vektor. Nah, pada perkalian vektor dengan skalar, maka di sini dirumuskan sebagai vektor A dikalikan dengan skalar. Hasilnya adalah skalar kali vektor. Untuk perkalian vektor dengan vektor, yaitu untuk perkalian skalar, yaitu A dot B, yaitu A dot B akan menghasilkan suatu besaran skalar. Ya, A dot B adalah atau sama dengan AB cos theta. Nah, perkalian skalar di sini akan menghasilkan suatu besaran skalar. Sementara untuk A cross B akan menghasilkan suatu besaran vektor. Nah, seperti ini contohnya. Jika kita memiliki vektor A, AXI, AYJ, dan AZK didotkan dengan B, yaitu BXI ditambah BYJ ditambah BZK, maka ketemunya adalah AXI dikalikan dengan BXI ditambah AXI dikalikan dengan BYJ ditambah AXI dikalikan dengan BZK ditambah AYI dikalikan dengan BXI ditambah AYJ dikalikan dengan BYJ ditambah AYJ dikalikan dengan BZK ditambah AZK dikalikan dengan BXI ditambah AZK dikalikan dengan BYJ ditambah AZK dikalikan dengan BZK. Nah, ketika I bertemu dengan I, J bertemu dengan JK, bertemu dengan K, maka nilainya menjadi 1. Tapi ketika dia I didotkan dengan J dan yang berlawanan, maka hasilnya adalah 0. Nah, nantinya perkalian dot vektor ini akan menghasilkan suatu besaran skalar, bukan yang memiliki arah. Nah, kemudian untuk perkalian cross di sini ya, kita kalau sama perkalian AXI cross BXI dan seterusnya. Ketika I cross I, J cross J, K cross K bertemu, maka hasilnya 0. Tapi ketika I cross J, itu jadinya adalah vektor K, J cross K ketemunya adalah vektor I, sedangkan K cross I ketemunya adalah vektor J, dan seterusnya. Maka nanti hasilnya berupa suatu besaran vektor. Nah, ini adalah contohnya. Ada 3 contoh soal. Yang pertama adalah berdasarkan eksperimen, di sini semut gurun Sahara bergerak dalam sistem koordinat. Pada saat ia ingin kembali ke sarangnya, ia menjumlahkan perpindahannya dalam vektor yang mengarah langsung ke sarangnya. Perpindahan tersebut dapat dilihat di gambar di bawah ini dengan D1 sama dengan D3 sama dengan D4 sama dengan D5 sama dengan 6 cm. Berapa magnitudo vektor D net yang juga merupakan vektor perpindahan dari posisi akhir semut ke sarang. Jadi ternyata ya semut itu kalau yang di Gurun Sahara sana itu kalau bergerak ya dia akan berputar-putar untuk mencari makanan, tapi ketika dia sudah kenyang dia akan kembali ke sarangnya, itu tidak melewati jalur yang tadi berkelok-kelok, tapi langsung dari posisi air langsung ke sarang, ini langsung lurus gitu ya, tidak berkelok-kelok lagi. Nah, ini suatu keajaiban ya. Nah, kita diminta untuk menghitung berapa sih perjalanan akhir si semut ini ketika dia akan kembali ke sarangnya. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan ya. Pertama-tama kita kalau misalnya menulis soal seperti ini harus ditulis diketahui. Diketahui apa? D1 sama dengan D2 sama dengan D3 sama dengan D4 sama dengan D5 sama dengan 6 gitu ya. 6 cm. Nah, lebih baik lagi kita tambahkan dengan gambarnya juga.
Coba saya nah ini nanti ini agak susah menambahkan gambar ya. Coba nanti bisa ditambahkan gambar di sini. Kemudian ditanyakan ya. Nah, ini baiknya nanti kita tambahkan gambar. Nah, gambarnya ditaruh di sini gitu ya. Gambarnya kita sketch, bisa ya ini gambar seperti ini tadi. Kemudian nah ini kemudian posisinya adalah kita akan menggambar kembali ya. Seperti ini D1, kemudian D2, kemudian D3, kemudian D4, D4, kencang ya, ini D4, kemudian di sini D5. Ya, seperti ini. Kita tambahkan angka di sini D1. Kemudian ini adalah D2. Kemudian di sini adalah D3. Kemudian di sini adalah D4. Di sini adalah D5. Nah, seperti ini gambarnya ya. Nah, ini masing-masing adalah masing-masing adalah 6 cm. Nah, kemudian kita akan melanjutkan menjawabnya di sini ya. Kita akan menjumlahkan ya. D1 ditambah D2 ditambah D3 ditambah D4 ditambah D5. Nah, di sini kita akan membagi menjadi dua arah karena kita di sini adalah di sini koordinat sumbu X dan yang satu adalah di sumbu Y. Ini sumbu Y ya. Nah, maka kita bisa membaginya menjadi tinjau arah X ya. Ketika kita meninjau arah X, maka di sini akan saya hitung D1X, kemudian D2X, D3X, kemudian D4X, dan D5X. Nah, D1X itu apa? D1X itu adalah D1 cos theta. Cos theta-nya berapa? Oh, cos theta-nya ini adalah 0 ya. 0 cos D1 cos 0. Kemudian kalau yang D2 bagaimana? D2 ini arahnya ke kiri ya. Kita lihat itu sudutnya adalah 30 derajat ya. Di situ berarti D1, D2, cos. Nah, 30 derajatnya itu ada di sini ya. Jadi di sini ini 30 derajat. Maka kalau di sini 30 derajat, maka sudut yang di sini berapa? Ya, 180 dikurangi
30. Berapa? 150 ya. 150. Nah, seperti ini. Kemudian untuk D3 bagaimana? D3 arahnya ke kiri gitu ya. Gampangnya gitu, berarti D3 cos 180 derajat. Ya, sudut yang kita hitung berarti arahnya ke sini. Gitu. Nah, kemudian D4. D4 bagaimana? D4 adalah D4 itu sudutnya bagaimana? D4 itu di sini kita lihat D4 itu di sini adalah di sini ya 120 derajat. Maka sudut yang di sini berapa? Nah, sudut yang di sini adalah berarti 360 derajat dikurangi 120 derajat. Berapa? Oh, 240 derajat. Di sini berarti cos 240 derajat ya. Arahnya ke sini. Kemudian D5 bagaimana? D5 adalah D5 cos berapa di sini? Nah, ternyata sudutnya yang dihitung kemana? Kan di sini kan, berarti yang di sini. Ya. Jadi untuk ini D1, ya, ini D1, ini D1, kemudian ini D2, ini D3, ini D4, dan ini D5. Ya. Ya, ini D1, kemudian ini D2, ini D3, ini D4, kemudian ini adalah D5. Perhitungan sudutnya adalah ketika kita ini ketika kita andaikan di sini adalah sudut koordinat kartesius ya. Kemudian di sini seperti ini ya. Ini adalah koordinat kartesiusnya. Kemudian ini koordinat kartesiusnya. Ini adalah koordinat kartesiusnya. Sini ya. Kemudian di sini koordinat kartesiusnya. Di sini juga koordinat kartesiusnya. Ya. Jadi ini adalah sudutnya. Sudutnya ini 0 ya. Sini 0, tidak ada sudut. Kemudian di sini. Yang kemudian di sini. Kemudian di sini perhitungan sudutnya dan ini di sini. Nah, seperti itu. Berarti yang D5 adalah cos 90 derajat. Ini nanti bisa dihitung. 90 derajat. Nah, kemudian setelah itu kita bisa meninjau arah Y ya. Tinjau arah Y bagaimana? Sama dengan yang tinjau arah X, hanya di sini D1Y ditambah D2Y, D1X diganti D1Y, D2X diganti D2Y, D3X diganti D3Y, D4X diganti D4Y, D5X menjadi D5Y. Nah, cosnya tinggal diganti dengan sin. Ini juga diganti sin, diganti sin, diganti sin. Setelah itu kita akan jumlahkan hasilnya. Ini juga untuk Y-nya dijumlahkan hasilnya. Maka nanti akan diperoleh di sini total DX sama dengan berapa dan
Di sini total DY-nya sama dengan berapa? Nah, berapa magnitudo totalnya? Berarti D-nya adalah akar dari dx kuadrat ditambah dy kuadrat ya. Oke. Nah, seperti ini untuk total D-nya. Seperti ini ya. Nah, ini ada ketemu akhirnya ya, D akhir dari sarang, akhir tempat dia mencari makan ke sarang ya. Ini ya. Nah, ini ketemu. Ini adalah D-nya yang kita cari yang di sini ya. Ini adalah D-nya. Ya. D totalnya ya, dari sini kemudian ini ya. Nah, seperti itu contoh perhitungan untuk D-nya. Nah, kalian bisa salin supaya lebih memahami apa yang disampaikan. Kemudian, untuk nomor 2, ini ada pertanyaan berapa sudut yang dibentuk antara A 3I min 4J dan B sama dengan min 2I plus 3K. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita menggunakan perkalian dot ini ya. Kita masukkan A dot B sama dengan AB cos theta. A dot B ini caranya yang ini, kemudian AB itu adalah besaran A-nya. Besaran A-nya bagaimana? Akar 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Besaran B-nya berapa? Min 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Maka A dot B-nya bisa dihitung, besarnya magnitudo A bisa dihitung, besarnya magnitudo B bisa dihitung, tinggal cos theta-nya. Jadi nanti theta-nya bisa ditemukan. Nah, untuk soal yang nomor 3, ini juga saya rasa bisa kita hanya mengaplikasikan rumus yang ada di slide sebelumnya, A cross B seperti ini. Nah, kemudian di sini juga ada sebuah soal untuk jarak antara awal dan akhir ya. Ini juga tentang operasi vektor, tentang besarnya ya. Ini AX ini A-nya misalnya 215, maka kita akan mencari AX dan AY-nya seperti itu ya. Coba nanti kalian untuk PR ini nomor 1, 2, 3 dan 4. Bisa dikerjakan di kertas A4 kemudian dikumpulkan di Elita ya. Jadi sekian perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Saya ulang lagi, pada kesempatan kali ini kita belajar mengenai vektor, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan vektor satuan, mencari besaran vektor, kemudian perkalian vektor, yaitu perkalian vektor dengan skalar, vektor dengan vektor, dot vektor, dan cross vektor. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami. Kita akan lanjutkan dengan diskusi di kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.